Hai semua, kembali lagi di channel Batas Anime. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dan selalu diberi kesehatan. Di video kali ini kita akan mereview dan membahas hal yang terjadi pada One Piece chapter 1086. Chapter kali ini akan mengungkap nama asli dari para Gorosei. Lalu Sabo mulai menceritakan perjalanannya setelah dia berhasil kabur dari Tanah Suci Merejoa. Dan yang paling menarik adalah sosok leader kesatria dewa yang sangat berhubungan dengan Shanks dan bisa menjadi foreshadow kalau beliau adalah ayah dari Shanks. Simak semua penjelasan lengkapnya di video kali ini. Baiklah, tahu sangat ini suwe-suwe maning, mayuk kita bahas bareng-bareng. One Piece chapter 1086 berjudul Gorosei atau 5 Tetua. Di panel awal memperlihatkan begitu megahnya istana Pangea di Tanah Suci Merejoa yang terpampang jelas di puncak Red Line. Kemudian terdapat berita besar yang langsung menyebar ke seluruh penjuru istana. Di saat sidang referee telah selesai, keadaan di sana terlihat mulai begitu kacau. Keluarga kerajaan yang menghadiri referee mulai kembali ke negara mereka masing-masing. Namun di sini diperlihatkan para pengawal kerajaan Arabasta, yakni Igaram, Chaka, dan Peru. Mereka mencari keberadaan dari Putri Vivi yang telah menghilang di Tanah Suci Merejoa. Mereka tampak panik dengan membeberkan sebuah poster dari wajah Vivi. Siapa tahu ada orang yang melihatnya. Kemudian Vivi dan Wapol terlihat di sebuah ruangan kecil yang sepertinya merupakan gudang persediaan makanan di salah satu kapal pengiriman milik pemerintah dunia. Di sana mereka berbicara lirih untuk mencegah orang lain mengetahui keberadaan mereka. Terlebih lagi saat ini mereka menjadi salah satu buronan dari pemerintah dunia. Di sini Wapol menghubungi jurnalis Morgans melalui sebuah denden musi. Terdapat sedikit negosiasi di antara mereka. Dengan Wapol memberikan informasi yang sangat berharga kepada Morgans untuk bisa disebarluaskan menjadi sebuah berita besar. Jadi terungkap sudah siapa yang memberikan detail berita yang tersebar ke seluruh dunia mengenai kasus pembunuhan dan hilangnya Putri Vivi. Lalu Morgans mau memberikan tumpangan kepada Raja Wapol dan Vivi untuk sementara mereka bersembunyi dari pengejaran pemerintah dunia. Morgans memiliki kendali penuh untuk mengguncang dunia dengan sebuah berita yang dia dapatkan dari beberapa insiden yang terjadi di Merejoa. Bahkan dia sudah tidak bisa disuap lagi oleh agen CP0 yang ingin menutup-nutupi kejadian itu kepada publik. Di sisi lain, para agen CP0 telah memasang poster pencarian dari Vivi dan Sabo. Mereka menyebarluaskan foto mereka dengan sangat cepat ke penjuru Merejoa untuk mencegah mereka kabur dari tempat itu. Namun nyatanya Sabo telah berhasil lolos dari mata-mata pemerintah dunia dan bersembunyi di sebuah lambung kapal yang membawa para keluarga kerajaan untuk kembali ke negara masing-masing. Dan sepertinya dia menepeng di kapal yang menuju ke kerajaan Lulusia tanpa diketahui oleh siapapun. Di sini Sabo terlihat begitu babak belur setelah terkena serangan yang mematikan di chapter sebelumnya. Meski dia adalah user Logia, namun tidak bisa dipungkiri kalau tubuhnya belum bisa menahan serangan haki yang luar biasa dari para monster penguasa dunia. Sabo sangat menyesali kejadian yang telah menimpa Raja Cobra. Dia harus lari meninggalkannya dan membiarkan Raja Cobra wafat demi membawa kabar tentang sosok Im Sama dan para Gorosei yang telah diketahuinya. Setelahnya, sang narator mulai berbicara mengenai kejadian setelahnya. Kapal-kapal dari keluarga kerajaan telah meninggalkan pelabuhan utama di bawah Red Line. Lalu kita kembali ke timeline saat ini di ruangan rapat dari para Gorosei. Mereka sudah mengenakan pakaian setelan jas yang rapi dan mulai merundingkan sesuatu. Mereka berbicara melalui denden musi yang terkoneksi dengan Im Sama, yang saat ini telah masuk ke ruangan taman bunga di Kastil Pangea. Im Sama meminta para bawahannya untuk segera melenyapkan Sabo dimanapun dia berada saat ini. Dan akhirnya kita diperkenalkan nama-nama dari para Gorosei. Selain itu, masing-masing dari mereka mempunyai gelar sebagai dewa prajurit, dan juga mereka mempunyai tugas dan wewenang masing-masing untuk kedamaian dunia. Nah, kita mulai dari yang pertama, adalah Gorosei yang memakai peci dan berambut gimbal. Beliau memang telah diperkenalkan sebelumnya. Namanya adalah Saint Jai Garcia Saturn yang mempresentasikan Saturnus. Beliau adalah prajurit dewa pertahanan ilmiah yang bertugas untuk mengawasi kekuatan tempur di bidang sains dan ilmu pengetahuan. Saat ini beliau ditugaskan untuk menghancurkan Pulau Egghead, di mana Dr. Vegapunk saat ini telah menentang prinsip ideologi dari pemerintah dunia, terutama karena dia ingin menciptakan sebuah peradaban yang pernah ada di masa Void Century. Kemudian Gorosei yang kedua, pria tinggi elegan yang memiliki rambut dan kumis panjang dan lurus, Saint Marcus Mars yang mempresentasikan Mars. Beliau merupakan prajurit dewa yang mengawasi di bidang lingkungan. Yang ketiga adalah pria berkumis lebat dan memiliki tanda lahir di dahinya, Saint Topman Valkyrie yang dijuluki sebagai Mercurius. Beliau adalah prajurit dewa yang mengawasi di urusan hukum. Yang keempat, pria botak berkacamata yang merupakan satu-satunya pengguna pedang di sana,
Saint Ethan Baron V Nasujoro yang mempresentasikan Venus. Beliau adalah prajurit dewa yang mengawasi di bidang keuangan. Tugasnya mungkin mengelola keuangan seperti halnya pajak yang diperoleh dari negara-negara di bawah afiliasi pemerintah dunia. Yang terakhir adalah pria bule tinggi yang memiliki rambut pirang, Saint Shepherd Jupiter yang mempresentasikan Jupiter. Beliau adalah prajurit dewa yang mengawasi di bidang pertanian. Next, kita beralih ke markas pusat Angkatan Laut yang telah mendapatkan kabar mengenai beberapa kejadian yang terjadi di Merejoa. Di sini Fleet Admiral Akainu mulai disibukkan dengan perintah dari para Gorosei, tentunya untuk membersihkan semua kekacauan yang mulai menjadi-jadi. Semua prajurit Angkatan Laut mulai dikerahkan ke dalam kapal perang yang jumlahnya tidak sedikit. Mungkin ini yang akan diutus untuk mengantarkan Gorosei Saturn ke Pulau Egghead untuk melakukan serangan Buster Call ke rumah Vegapunk. Kemudian sekilas terlihat 3 sosok Seraphim baru yang diperkenalkan, yakni S. Dovi, S. Moria, dan S. Crocodile. Mereka juga sepertinya akan pergi ke Pulau Egghead. Wah, ini sangat menarik jika kita melihat semua Seraphim akan berkumpul di Pulau Egghead. Ini akan menjadi pemicu perang yang sangat dahsyat. Seperti kita bernostalgia dengan perang besar yang terjadi di Marineford, yang melibatkan seluruh kekuatan Angkatan Laut, Shichibukai, dan salah satu Yonko beserta armada besarnya. Sangat menarik apakah kejadian ini akan terulang lagi di Pulau Egghead, di mana nantinya akan melibatkan beberapa kekuatan terbaik Angkatan Laut. Bahkan Gorosei Saturn sendiri ikut turun gunung untuk berperang. Dan semua Seraphim kloningan Shichibukai juga akan berkumpul menjadi satu bagian, yang bahkan kekuatannya dikatakan melebihi ekspektasi dari para Shichibukai. Lalu yang menjadi pemeran utama tentunya adalah bajak laut Yonko Mugiwara no Luffy, yang akan mengobrak-abrik semua strategi dari Angkatan Laut. Kita tunggu saja dari Oda Sensei dan semoga beliau selalu diberi kesehatan untuk nantinya bisa menamatkan cerita One Piece bersama kita semua. Next, kita berpindah ke kerajaan Kamabaka. Dalam pertemuan Sabo bersama dengan Dragon dan Eva-chan, Sabo kembali melanjutkan ceritanya setelah dia memberitahu semua insiden yang terjadi di Merejoa. Sesaat setelah Sabo dan kapal dari keluarga raja sampai di kerajaan Lulusia, mereka dihadang oleh para warga sipil yang menantang ideologi dari raja di negara itu. Alhasil raja dan putri di kerajaan Lulusia ditangkap dan dijebloskan di penjara. Jiwa para warga sipil sebelumnya telah berubah karena semangat yang diberikan oleh para komandan revolusioner yang menyelamatkan mereka dari penjajahan yang dilakukan oleh seorang bajak laut ketika keluarga kerajaan tengah melakukan sidang referee. Terlebih lagi, mereka telah mengalami kelaparan dan kemiskinan berkepanjangan ketika berada di bawah kekuasaan raja mereka. Alhasil, para warga di sana memilih untuk menggulingkan raja mereka dan memilih bergabung ke dalam pasukan revolusioner. Selanjutnya, Sabo menjelaskan kejadian ketika dia mencoba menghubungi markas pusat pasukan revolusioner dalam perjalanan pulangnya. Saat itu dia berada di dalam kapal yang berlayar dari Lulusia ke Kamabaka, dan dia menggunakan sebuah denden musik yang terkoneksi ke negara Lulusia terlebih dahulu, dan baru diteruskan melalui sinyal utama ke negeri Kamabaka. Meski panggilan yang dilakukan oleh Sabo berhasil disadap oleh Angkatan Laut, namun mereka mengira kalau saat itu Sabo masih berada di Pulau Lulusia. Dan ketika negeri itu dihancurkan, Sabo bersama dengan para warga sipil telah berlayar di lautan yang cukup jauh dari sana. Tapi itu merupakan suatu kejadian yang mengejutkan, di mana Dragon menjelaskan kalau senjata penghancur yang telah meratakan kerajaan Lulusia adalah senjata buatan Dr. Vegapunk. Benar-benar gila untuk seorang Vegapunk bisa menciptakan sebuah senjata yang bahkan bisa menghancurkan satu pulau dalam sekejap. Ini merupakan pencapaian luar biasa yang diberikan olehnya terhadap pemerintah dunia. Bagaimana Dragon sangat terkejut kepada orang seperti Vegapunk yang mau membantu pemerintah dunia sampai sejauh itu. Padahal Vegapunk tahu persis mengenai kebusukan pemerintah dunia sama seperti Dragon. Lalu Sabo menjelaskan sedikit informasi penting mengenai Im Sama, yakni nama aslinya yang juga diperkenalkan di chapter kali ini. Orang itu bernama Saint Imu dari keluarga Nerona dan merupakan salah satu orang di antara 20 raja pendiri yang menguasai dunia sampai saat ini. Hal ini menjadi sebuah kejutan bagi mereka. Kemudian Ivankov mengira kalau Im Sama adalah orang yang telah mencapai puncak keabadian dengan kemampuan terbaik dari pengguna buah iblis OP-OP Nomi di masa lalu yang diberikan kepadanya. Kemungkinan hal inilah yang menjadi alasan mengapa Im Sama bisa duduk di takhta kosong dan menjadi satu-satunya orang yang tersisa dari 20 raja pendiri pemerintah dunia. Dan hanya Im Sama lah yang saat ini tetap mempertahankan ideologi dari 20 kerajaan di masa 5th Century. Selanjutnya di panel akhir kita kembali ke tanah suci Merejoa. Di sini terdapat sebuah acara besar di mana Saint Don Quixote Myosgard telah dijatuhi hukuman mati oleh para Tenryubito.
Kemungkinan alasan terbesar yang mendasarinya adalah Mjosgard sendiri yang telah memberikan izin kepada Sai dan Leo untuk mengeplak Saint Carlos hingga sekarat. Mjosgard telah melindungi para bajak laut itu demi mengajar seorang dewa. Bahkan Mjosgard sebelumnya juga telah mengeplak kepala Carlos dengan tangannya sendiri. Lalu kasus yang kedua, Mjosgard telah menggagalkan penangkapan Putri Shirahoshi yang dilakukan oleh Carlos, dan secara tidak langsung Im Sama telah gagal untuk mendapatkan senjata kuno Poseidon yang ada dalam diri Putri Shirahoshi. Saat ini Mjosgard tampak disalib di halaman utama Kastil Pangea, dan sosok yang menjadi eksekutor di sana adalah keturunan dari keluarga Vigarland yang merupakan leader dari kesatria dewa di Merejoa, Saint Garling Vigarland. Beliau merupakan seorang pendekar pedang yang memiliki perawakan pria tua dengan bentuk rambut dan jenggot lancip seperti bulan sabit, dan mengenakan kacamata dengan penampilan yang elegan. Dia adalah sosok yang sangat dibanggakan oleh para Tenryubito. Bahkan di antara orang-orang tak berakal yang lemah, juga terdapat kesatria yang memiliki kekuatan yang mungkin tidak bisa dianggap remeh. Mungkin sosok Saint Garling ini memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Shanks, atau mungkin beliau bisa saja ayah dari Shanks. Jika memang benar, maka ini menjadi alasan terbesar mengapa Shanks bisa dengan mudah masuk ke Kastil Pangea tanpa keributan, dan keberadaannya juga diakui oleh para tetua Gorosei. One Piece chapter 1086 berakhir di sini.